Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat belajar. Ketemu lagi dengan Ibu Yuni Sadra dalam video pembelajaran tema 4, subtema 1, pembelajaran 5, muatan pelajaran IPS dan SBDP. Dengan tujuan pembelajaran, siswa mampu menjelaskan berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN dengan benar. Siswa mampu menyajikan informasi tentang berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN dengan terperinci. Siswa mampu menjelaskan ciri-ciri reklame yang baik dengan benar. Siswa mampu membuat poster berdasarkan masalah yang diberikan dan menarik. Mari sama-sama kita amati ya anak-anak. Batik, seni tradisional Indonesia yang mendunia. Tujuan awal pembuatan batik itu pada awalnya hanya dipergunakan untuk raja-raja dan keluarga petinggi keraton lainnya. Tetapi seiring perkembangannya, batik telah dipakai berbagai kalangan, bahkan sudah mendunia. Ingat anak-anak, pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO memberikan pengakuan dan mengesahkan secara resmi bahwa batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. Jadi, pada tanggal 2 Oktober kemarin, kita memperingati sebagai Hari Batik Nasional. Motif batik Indonesia bisa dibedakan berdasarkan area pembuatannya ya anak-anak. Misalnya, motif batik ceplok berasal dari Yogyakarta. Motif batik Parangkusumo berasal dari Surakarta. Dan motif batik Barong itu dari Bali. Nah, bagaimana cara mengenalkan batik ke dunia internasional anak-anak? Kita bisa mengenalkan ke dunia internasional dengan cara mengadakan festival kebudayaan ASEAN, menjadikan batik sebagai cenderamata di pertemuan negara-negara ASEAN, dan mengadakan berbagai pameran seni di dalam dan di luar negeri. Apa sih manfaat batik mendunia itu? Jika batik semakin dikenal di dunia, Indonesia pun akan semakin dikenal di dunia. Dengan begitu, wisatawan asing akan semakin banyak berkunjung ke Indonesia. Sektor pariwisata di Indonesia akan mengalami kenaikan dan ekonomi kita juga akan mengalami kenaikan. Itulah tadi manfaat batik mendunia ya anak-anak. Jadi, batik yang mendunia membawa dampak positif bagi Indonesia. Untuk itu, kita harus ikut upaya pengenalan batik Indonesia ke dunia internasional dengan cara memakai batik pada berbagai kesempatan. Sebagai warga negara yang baik, kita tentunya sangat bangga dengan pengakuan dunia terhadap batik. Agar batik semakin dikenal di dunia, Indonesia terus mengembangkan kerjasama di bidang kebudayaan. Di antaranya adalah kerjasama di bidang kebudayaan, membentuk pusat informasi pariwisata ASEAN yang berpusat di Tokyo, Jepang. Manfaatnya bagi Indonesia memperkenalkan objek wisata Indonesia, menyelenggarakan program tahun kunjungan wisata ASEAN atau Visit ASEAN Year, memperkenalkan objek wisata Indonesia, mengadakan pertukaran seniman antar negara anggota ASEAN, memperkenalkan seniman Indonesia beserta karya-karyanya, mengadakan pertukaran atau festival kebudayaan kesenian dan film, memperkenalkan hubungan Indonesia dengan negara-negara ASEAN, mendokumentasikan kesenian tradisional di masing-masing negara ASEAN, memperkenalkan kesenian tradisional Indonesia. Itulah manfaatnya Indonesia bekerjasama dengan ASEAN. Nah, sekarang Ibu akan mengenalkan tentang poster. Sebelumnya kita sudah belajar tentang reklame. Salah satu bentuk reklame itu yang Ibu jelaskan kemarin adalah poster. Poster adalah gambar yang diberi tulisan untuk menyampaikan suatu informasi atau himbauan. Poster ukurannya lebih kecil daripada reklame.
Poster terdiri dari gambar dan tulisan. Lalu apa ciri-ciri poster ya anak-anak? Ciri-ciri poster yang baik adalah isi poster mengandung pemberitahuan, imbauan, atau pengumuman, gambar menarik dan mencolok, tulisan berukuran besar, kalimat singkat dan jelas. Poster biasanya dapat dijumpai di tempat umum. Itulah ciri-ciri poster ya anak-anak. Kemudian poster itu dibedakan beberapa jenis. Ada poster niaga. Poster niaga ini berisi tentang produk atau jasa yang dipromosikan oleh suatu perusahaan. Kemudian, yang kedua, poster pendidikan. Poster pendidikan berisi tentang informasi yang memberikan pengarahan dan pendidikan kepada masyarakat. Kemudian, poster kegiatan. Poster kegiatan berisi tentang informasi suatu kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian, poster layanan masyarakat. Poster layanan masyarakat berisi pesan-pesan yang mengingatkan dan mengajak masyarakat untuk melakukan hal baik demi kepentingan bersama. Itulah jenis-jenis poster. Lalu, bagaimana langkah-langkah membuat poster anak-anak? Dalam membuat poster, diperlukan beberapa langkah-langkah sehingga poster menarik dan bagus. Adapun langkah-langkah membuat poster adalah 1. Menentukan tema atau topik tujuan poster. Kemudian yang kedua, menetapkan amanat dan pesan yang akan disampaikan dalam poster. Yang ketiga, menyusun kalimat dan kata-kata atau slogan yang singkat, jelas, dan menarik, serta mudah dipahami oleh orang lain atau pembaca. Yang keempat, membuat ilustrasi dengan warna yang menarik dan sesuai dengan tema poster. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang langkah-langkah membuat poster. Tugas kalian sekarang adalah, ayo berkreasi. Coba kalian buat poster tentang kebudayaan yang ada di daerah tempat tinggal kalian. Buat semenarik mungkin ya anak-anak. Ini Ibu contohkan tentang contoh poster kebudayaan. Kalian dapat mencontohnya. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Mudah-mudahan kalian mengerti atas apa yang Ibu jelaskan dan kita semua tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.